Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai semuanya. Jumpa lagi kita kali ini dalam pelajaran materi IPS ya. Untuk pelajaran materi IPS kali ini berjudul kegiatan ekonomi kelas 7 ya, semester genap. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai kebutuhan dan kelangkaan, kemudian tindakan, motif, dan ekonomi. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Ya, kita mulai saja. Nah, ini peta konsep ya, materi kita kali ini dalam mempelajari kegiatan ekonomi. Yaitu yang pertama, produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, tiga kegiatan ini disebut dengan kegiatan ekonomi ya. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian yang pertama, kegiatan produksi. Ya, pelakunya siapa? Produsen. Nah, ini pelakunya ya. Kegiatan konsumsi, pelakunya konsumen. Kegiatan distribusi, pelakunya distributor. Ya. Sekarang kita bahas mengenai produksi. Nah, produksi pengertiannya adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi tinggi ya. Konsumsi kegiatan mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Kemudian distribusi kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, lanjut. Kegiatan produksi berdasarkan usaha ya, berdasarkan usaha. Ini ada ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Ya, kegiatan produksi berdasarkan bidang usahanya. Ya, bidang usahanya dibagi ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Ini untuk produksi. Nah, oke ya. Faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini ada dua, turunan dan asli. Faktor yang asli itu hanya ada dua, alam dan tenaga kerja. Yang turunan itu modal dan kewirausahaan. Ya, asli ini maksudnya tidak bisa diwariskan. Ya, kalau turunan ini bisa diwariskan. Misalkan seorang pengusaha ya meninggal dunia, maka dia bisa mewariskan ilmunya atau modal asetnya kepada penerusnya. Tapi kalau alam sulit ya. Oke. Kemudian faktor alam ya, ada tanah, air, udara, bahan tambang, dan tumbuhan. Ini faktor alam yang pertama ya. Untuk faktor produksi asli. Faktor produksi tenaga kerja dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Nah, ini faktor tenaga kerja. Oke, untuk yang alam ya, tanah. Ya, tanah adalah unsur penting untuk faktor produksi. Nah, ini segala macam ada di tanah. Ya, kalau nggak ada tanah, sulit ya untuk menggunakan faktor produksi. Air juga seperti itu, dibutuhkan. Udara juga, nggak ada udara kita akan mati ya. Kemudian bahan tambang dan tumbuhan, ini faktor alam untuk produksi. Nah, kemudian kembali lagi ke tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik atau skill labor ya. Tenaga kerja terdidik atau skill labor, nah ini
dia adalah tenaga kerja yang lulus dari sekolah yang pendidikannya bagus ya, tinggi. Nah, tenaga kerja terlatih atau trained labor ini tidak menuntut pekerjanya dengan ijazah tinggi, tetapi dia terlatih ya. Ini tenaga kerja terlatih atau trained labor. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini agak repot nih ya. Kalau untuk zaman sekarang udah nggak sesuai lagi. Kemudian lanjut faktor modal. Ya, modal ini masuk dalam faktor turunan dari produksi. Nah, modal tidak hanya berupa uang, dapat berupa barang seperti mesin, gedung, bahan baku. Oke, ini modal. Kemudian bentuknya modal itu ada konkret atau nyata, ya, berupa modal barang, uang, dan mesin. Nah, ini yang konkret. Kemudian yang abstrak, tidak nyata, keterampilan, kemampuan seseorang. Oke, lanjut. Kemudian faktor kewirausahaan, masih dalam faktor turunan. Kemampuan seseorang mengelola kegiatan produksi, ya. Nah, apa saja yang dituntut dalam kewirausahaan? Yang pertama, technological skill ya, kemampuan untuk di bidang teknik. Nah, kemudian skill manajerial atau mengatur ya, skill organization atau kemampuan untuk membentuk kelompok-kelompok kerja. Oke, lanjut. Nilai guna barang. Nilai guna barang. Nah, kalian bisa melihat di sini contoh ada kayu, ya. Kemudian di sini ada furnitur ya, berupa meja dan kursi atau ukiran meja dan kursi. Nah, nilai ini kegunaan nilai barang. Nah, kemudian, nah ini. Nah, barang ini gunakan untuk apa? Ya, kalau yang tadi. Nah, ini barang gunakan untuk manusia untuk apa? Gunakan untuk tempat duduk ya, tentu saja ya, sebutannya. Nah, kemudian kalau ini untuk pesta ya. Terus kalau yang ini kaos untuk olahraga. Kemudian kalau yang ini untuk menghindari dari dingin ya, jaket. Nah, distribusi. Nah, oke, lanjut. Tadi ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Tadi produksi sudah, sekarang distribusi. Distribusi, pelakunya distributor ya. Nah, ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, yang pertama sifat barang, tahan lama, cepat rusak. Sifat barang, tahan lama, dan cepat rusak. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, maaf. Luasnya daerah pemasaran, jumlah barang yang dihasilkan, banyak atau sedikit, sarana komunikasi, memadai, terbatas, biaya pengangkutan mahal atau murah. Nah, ini yang mempengaruhi distribusi ya. Sifat barang, tahan lama atau cepat rusak. Nah, misalnya kalau lama, ya berarti dalam pengirimannya dia tidak memakan waktu yang terlalu cepat. Tapi kalau yang cepat rusak, misalkan contoh ya, ikan segar. Nah, itu harus cepat dikirim karena kalau enggak ya dia akan rusak, membusuk. Jadi pengiriman harus cepat. Kemudian luas daerahnya pemasaran ini luas atau tidak. Kemudian jumlah barang yang dihasilkan banyak atau tidak atau sedikit. Nah, ini juga pengaruh ya. Kalau banyak berarti membutuhkan distribusi yang besar ya, begitu. Kalau sedikit ya sedikit. Sarana komunikasi memadai, terbatas. Nah, kalau misalkan terbatas ini akan mempengaruhi untuk distribusi, ya sulit juga ya. Oke, kemudian untuk pengangkutan mahal atau murah, ini biaya ya biasanya. Kalau seumpama mahal jadi juga akan mempengaruhi pengirimannya ya. Oke, lanjut konsumsi.
Konsumsi tadi pelakunya konsumen ya. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa ya. Nah, konsumsi tidak terbatas dalam makan dan minum saja ya. Banyak faktor kegiatan konsumsi ya. Faktor-faktornya ini konsumsi yang pertama usia ya. Kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, harga barang dan jasa, budaya masyarakat sekitar, pekerjaan dan pendapatan. Usia. Biasanya kalau usia ya semakin tua ya, konsumsinya semakin menurun. Beda dengan usia-usia produktif, ya konsumsinya masih cukup banyak ya. Kemudian jenis kelamin, nah ini juga konsumsinya biasanya kalau pria lebih banyak ketimbang perempuan ya. Kemudian tingkat pendidikan, nah, konsumsinya bagaimana kalau tingkat pendidikan? Biasanya kalau orang yang pendidikannya rendah itu makannya lebih banyak ketimbang orang yang pendidikannya tinggi ya. Oke, kemudian harga barang dan jasa. Kalau barangnya mahal biasanya tingkat pembeliannya itu agak sedikit. Tapi kalau murah ya dia banyak. Kemudian budaya masyarakat sekitar, budaya masyarakat sekitar. Jadi misalkan konsumsi yang dijual di masyarakat itu kalau seumpama tidak sesuai dia tidak akan mau ya. Misalkan masyarakat daerah kutub ya, daerah kutub itu biasanya dia lebih banyak untuk mengkonsumsi ikan ya, timbang nasi. Kemudian untuk pekerjaan ya, nah ini pekerjaan ini mempengaruhi konsumsi juga. Jadi kalau pekerjaan itu ya kalau yang jabatannya rendah biasanya dia makannya lebih banyak ketimbang yang jabatannya tinggi ya. Tetapi tidak juga, terkadang jabatan yang lebih tinggi itu tingkat konsumsinya lebih besar karena dia butuh segala macam. Nah kalau pekerjaan yang lebih berat di tingkat yang pendidikannya rendah itu, ya memang dia hanya kita ketahui dari tingkat konsumsi makannya biasanya dia besar. Ya, tapi yang lain dia nggak banyak menuntut. Tapi kalau yang jabatan pekerjaannya tinggi, biasanya memang soal untuk konsumsi makan dia agak sedikit, tapi dia konsumsi yang lainnya cukup besar. Misalkan pakaian, ya, mobil atau kendaraan, rumah mereka butuh. Karena apa? Karena untuk menunjang daripada jabatan. Oke, kemudian pendapatan. Pendapatan kalau pendapatannya rendah ya konsumsinya dia rendah. Tapi kalau pendapatannya tinggi cenderung untuk lebih besar. Ya, lanjut. Nah ini pengertian hubungan konsumsi dan pendapatan. Pendapatan itu sama dengan konsumsi plus tabungan. Ya. Kalau tabungan itu sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Jadi pendapatan ini konsumsi plus tabungan ini pendapatan. Ya. Jadi misalkan gaji ya yang kita dapat, upah yang kita dapat, di dalamnya itu ada konsumsi dan untuk tabungan gitu. Nah, tabungan itu adalah sisa dari pendapatan yang kita dapat ya dikurangi konsumsi. Oke, baik. Anak-anak, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Saya akhiri ya. Semoga kalian mendapatkan keberkahan selalu dari Tuhan Yang Maha Kuasa berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini, ya, berolahraga yang cukup, makan minum yang cukup, serta istirahat yang cukup pula. Nah, untuk materi kita kali ini, saya mengharapkan kalian mengkaji ulang materi ini dan kemudian di resume atau dicatat di dalam buku catatan kalian masing-masing ya,
supaya kalian mendapatkan catatan yang lebih baik. Baik, anak-anak, saya akhiri perjumpaan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kurang lebihnya ya kalian bisa melihat kembali tayangan ulang ini di channel YouTube yang sudah disediakan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absen di channel YouTube yang sudah disediakan. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.